Usai TNI hadang tank Merkava, kini Indonesia buat senapan serbu yang dijuluki oleh Israel senjata pembunuh. Satgas Indobats TNI yang tergabung dalam UNIFIL beberapa waktu yang lalu menghadang gerak laju tank Merkava milik Israel. Tank Merkava Israel tersebut sejatinya hendak menyatroni tentara Lebanon yang sedang membuka jalan di perbatasan kedua negara namun keburu dicegat oleh TNI. Tak main-main, Israel mengirimkan 3 unit tank Merkava dan unit infanterinya untuk head-to-head dengan Satgas Indobats TNI. Menyusul mencekamnya situasi di Blue Line atau garis demarkasi yang membagi wilayah Lebanon dan Israel, personel Satgas Indobats 13O UNIFIL yang sedang melaksanakan patroli rutin berhasil meredam ketegangan antara kedua angkatan bersenjata negara tersebut. Rilis @Puspen TNI menyikapi ketegangan ini seperti yang dikutip oleh zonajakarta.com pada Kamis kemarin. Sebagai bentuk protes pembuatan jalan baru oleh LAF, Israel mengirimkan 3 unit tank Merkava beserta beberapa prajurit yang berjalan kaki di samping kanan dan kiri tank dan membuat iron gap dekat TP35 yang dilalui. Ujar Komando Kontingen Garuda selaku Komandan Satgas 13O UNIFIL, Kolonel Infanteri Amril Haris Isya Siregar. Adanya peristiwa ini menunjukkan bila Israel sangat serius menyongsong datangnya peperangan dengan negara kawasan. Maklum, negeri Zionis punya memori kelam dengan Liga Arab di mana penguatan militer menjadi prioritas Tel Aviv. Contoh saja hal di atas bagaimana Israel merespon kegiatan tentara Lebanon dengan keras mengerahkan satuan lapis bajanya. Bukan hanya Israel, Indonesia juga sedang memperkuat militernya. Dikutip dari zonajakarta.com dari pindad.com, pada Jumat kemarin, Indonesia menggandeng perusahaan persenjataan Uni Emirat Arab atau UEA Caracal International LLC untuk membuat senapan serbu. Perjanjian kerjasama Pindad Caracal ini ditandatangani oleh semua pelaksana bisnis Forum Indonesia Emirates Amazing Week 2021 di Jakarta pada akhir pekan lalu. Salah satu butir kerjasama ialah pembuatan senapan serbu Kar 816 untuk digunakan aparat keamanan Indonesia. Ada juga senapan mesin SM3 kaliber 5.56 mm di mana nantinya laras senapan semuanya akan menggunakan buatan Pindad. Mengutip dari Israel Firepower, sebelum mengadakan perjanjian ini Israel sudah mengamati ketangguhan Kar 816 dan menjulukinya sebagai senjata pembunuh di Timur Tengah. Selain investasi di sektor wisata, para saudagar dari negara Uni Emirat Arab juga menjalin kerjasama di industri pertahanan khususnya dengan PT Pindad Persero. Digandeng Caracal International LLC, Pindad akan bekerjasama membuat salah satu senjata andalan perusahaan Arab itu. Mengutip dari laman pindad.com, perjanjian kerjasama itu ditandatangani dengan CEO Caracal International LLC, Hamad Al-Ameri, di sela bisnis Forum Indonesia Emirates Amazing Week 2021 di Jakarta pada akhir pekan lalu. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab Suhail Al-Mazrui, CEO DP World Sultan Ahmed bin Sulayem, dan CEO Indonesia Investment Authority Rida DM Wirakusuma. Beberapa butir kerjasama yang ada dalam perjanjian tersebut adalah Pindad dan Caracal akan melaksanakan produksi bersama berbagai senjata, di antaranya senapan serbu Kar 816 yang berbasis AR-15 untuk digunakan di pasukan khusus Indonesia. Senjata lain yang akan diproduksi bersama adalah senapan mesin SM3 5.56 mm Pindad untuk digunakan tentara Uni Emirat Arab dan dipasarkan di Timur Tengah. Kedua perusahaan juga sepakat untuk penggunaan laras buatan Pindad dan komponen senjata lainnya untuk senjata-senjata buatan Caracal. Caracal diketahui sebagai salah satu manufaktur senjata yang berada di dalam holding industri pertahanan Edge Group, Uni Emirat Arab. Dari sejumlah senjata yang akan diproduksi bersama, jenis Kar 816 mencuri perhatian. Senapan serbu Kar 816 mendapatkan julukan Caracal Sultan. Nama Sultan ini digunakan sebagai penghargaan untuk mengenang Kolonel Emirat Sultan Muhammad Ali Al-Kipti yang tewas dalam aksi intervensi Arab Saudi di Yaman. Meski terdengar asing di dunia senapan serbu di Indonesia, namun senapan Sultan ini cukup populer di kalangan negara Arab. Laman media Israel, yaitu Israel Firepower, bahkan memberikan julukan Kar 816 sebagai senjata pembunuh mematikan dari Uni Emirat Arab. Mengutip dari Wikipedia, senapan serbu Kar 816 dioperasikan dengan gas yang tidak ubahnya dengan senapan serbu, seperti keluarga atau turunan AR-15. Senapan Sultan hasil dari rancangan Robert Hurt dan Chris Royce ini punya garis keturunan dengan HK416.
Hirt adalah orang yang berperan penting dalam perancangan HK416 yang direkrut Caracal International untuk mengembangkan senapan yang lebih unggul dari HK416 dan SIG 516. Sejak tahun 2015, Kar-816 telah dioperasikan penuh sebagai senapan serbu standar untuk infanteri di Uni Emirat Arab. Dalam perkembangannya, Kar-816 tersedia dalam konfigurasi semi-otomatis dan pilih tembak dengan panjang 4 barel. Edisi standar senapan yang dipasok ke Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab punya ukuran untuk menghormati Kolonel Sultan Muhammad Ali Al-Kitpi. Caracal Kar-816A2 adalah satu-satunya versi ekspor semi-otomatis yang diproduksi di Amerika Serikat oleh Caracal USA. Pembuatan senjata sengaja dilakukan di Amerika Serikat agar bisa memenuhi ketentuan protokol uji NATO. Senjata Sultan Kar-816 ini saat ini sudah digunakan militer dari sejumlah negara seperti Korea Selatan, India, dan juga Jerman. Menyusul mencekamnya situasi di Blue Line atau garis demarkasi yang membagi wilayah Lebanon dan Israel, personel Satgas Indobat 13O Unifil yang sedang melaksanakan patroli rutin berhasil meredam ketegangan antara kedua angkatan bersenjata negara tersebut. Pada Jumat kemarin, Indonesia menggandeng perusahaan persenjataan Uni Emirat Arab atau UEA Caracal International LLC untuk membuat senapan serbu. Perjanjian kerjasama Pindad Caracal ini ditandatangani oleh semua pelaksana bisnis Forum Indonesia Emirates Amazing Week 2021 di Jakarta pada akhir pekan lalu. Salah satu butir kerjasama ialah pembuatan senapan serbu Kar-816 untuk digunakan aparat keamanan Indonesia. Ada juga senapan mesin SM3 kaliber 5.56 mm di mana nantinya laras senapan semuanya akan menggunakan buatan Pindad. Mengutip dari Israel Firepower, sebelum mengadakan perjanjian ini Israel sudah mengamati ketangguhan Kar-816 dan menjulukinya sebagai senjata pembunuh di Timur Tengah. Senjata lain yang akan diproduksi bersama adalah senapan mesin SM3 5.56 mm Pindad untuk digunakan tentara Uni Emirat Arab dan dipasarkan di Timur Tengah. Kedua perusahaan juga sepakat untuk penggunaan laras buatan Pindad dan komponen senjata lainnya untuk senjata-senjata buatan Caracal. Dari sejumlah senjata yang akan diproduksi bersama, jenis Kar-816 mencuri perhatian. Senapan serbu Kar-816 mendapatkan julukan Caracal Sultan. Nama Sultan ini digunakan sebagai penghargaan untuk mengenang Kolonel Emirat Sultan Muhammad Ali Al-Kitpi yang tewas dalam aksi intervensi Arab Saudi di Yaman. Mengutip dari Wikipedia, senapan serbu Kar-816 dioperasikan dengan gas yang tidak ubahnya dengan senapan serbu, seperti keluarga atau turunan AR-15. Senapan Sultan hasil dari rancangan Robert Hirt dan Chris Royce ini punya garis keturunan dengan HK416. Hirt adalah orang yang berperan penting dalam perancangan HK416 yang direkrut Caracal International untuk mengembangkan senapan yang lebih unggul dari HK416 dan SIG 516.